Bibi mengenakan rok mini barunya, bersiap untuk menjemput keponakanku yang akan turun gunung. Tapi dia tidak menyangka, pria itu baru saja turun gunung. Sebuah mobil yang tak terkendali melaju kencang ke arahnya. Saya melihat seorang CEO wanita yang cantik. Jadi orang itu segera membuka pintu mobil untuk melihat apa yang terjadi. Tapi aku tidak menyangka. Jelas pada pandangan pertama bahwa CEO cantik itu menderita penyakit terminal. Aku akan segera mati demi bisa bersama wanita cantik. Jadi orang itu memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Lalu dia menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya. Setelah dirawat selama 2,5 detik, CEO cantik itu akhirnya bangun. Setelah melakukan semua ini, pria itu hanya ingin pergi. Tapi dia ditelepon oleh CEO cantik itu. Lalu dia mengambil cek sebesar 100 juta. Aku akan membalas Xiao. Namun hanya 100 juta. Pria itu bahkan tidak melihatnya. Hanya karena identitas asli anak laki-laki itu. Dia adalah seorang Taois abadi dari Gunung Kunlun, yang dikenal sebagai Dewa Tanah. Tak hanya memiliki budidaya yang hebat, dan juga memiliki andil dalam hidup dan mati. Keterampilan medis ilahi dari daging dan tulang manusia. Bahkan orang terkaya di dunia pun adalah bawahannya. Kali ini dia turun gunung. Baru selesai 10 tahun yang lalu. Janji dengan seorang gadis. Dan saat pemuda itu hendak pergi, CEO cantik itu tiba-tiba menemukan getaran baru yang biasanya saya rasakan. Tiba-tiba menghilang. Jadi saya segera menelepon asisten saya. Pesan konsultasi dokter jantung. Ngomong-ngomong, mari kita periksa identitas dan latar belakang orang itu. Orang yang Anda minta saya periksa punya berita. Nona Luli pernah diadopsi oleh keluarga Jiang. Dia melarikan diri saat melihat keluarga Jiang dalam masalah. Sekarang keluarga Jiang makmur. Dia kembali lagi. Kelihatannya seperti orang berpikiran sempit yang berubah pikiran sesuai situasi. Beritanya adalah Lulu kembali ke keluarga Jiang malam ini. Juga menghadiri perjamuan perayaan keluarga Jiang. Berita itu datang dari pesta. Nona, Anda mengatakan dia menyelamatkan Anda dan tidak meminta imbalan apapun. Apakah ada plotnya? Tidak. Perkataan dan perbuatannya melampaui kemalasan. Jelas bukan orang seperti itu. Di mana laporan pemeriksaan saya? Ini dia. Penyakitku sudah sembuh. Selamat, Ibu. Namun penyakit jantung yang diturunkan di keluarga Anda bukanlah. Apakah para ahli dunia di bidang kardiologi tidak berdaya? Dokter ajaib mana yang menyembuhkan Anda? Itu dia, Duli. Kakek terselamatkan. Duli segera mengambil 60% saham grup Tiansheng. Perjanjian pengalihan. Ikuti saya untuk mengunjungi keluarga pertama di Qinzhou. Kang Wonchu, kamu percaya padaku. Aku benar-benar seorang abadi yang terbuang. Kalau begitu beritahu aku. Selama 10 tahun terakhir, ketika keluarga Jiang jatuh ke dalam perangkap bisnis beberapa kali, kemana saja Anda selama 10 tahun terakhir ini? Kemana saja Anda selama 10 tahun terakhir ini? Aku berada di salju. Ketika saya menjual produk dengan tangan saya yang penuh luka, kamu ada di mana? Apakah 10 tahun ini? Tidakkah Anda punya kesempatan untuk kembali dan melihatnya? Luli, kamu meninggalkan keluarga Jiang saat mereka sedang berada di titik terendah. Namun dia kembali pada saat keluarga Jiang paling gemilang. Bagaimana kau ingin aku mempercayaimu? Tidak, Yuan Chu. Tuanku memberitahuku. Jika saya bisa pergi ke Gunung Kunlun untuk berlatih Taoisme, Anda bisa menjaga nasib negara ini. Mengubah nasib keluarga Jiang selama puluhan tahun. Keluarga Jiang telah mengubah bahaya menjadi keselamatan berkali-kali. Karena saya terjebak tanpa harapan dalam pengetahuan. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Singkirkan 10 tahun kerja keras dan penderitaan keluarga Jiang. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulai malam ini, keluarga Jiang mengikuti Anda. Tidak ada hubungan lagi. Benar sekali. Saudari, Anda seharusnya melakukan ini 10 tahun lalu. Itu benar. Seperti hal-hal semacam ini. Berikan kami keluarga Jiang saja. Membawa bencana. Tuan Jiang. Dan kamu, apakah kamu juga sudah melupakannya? Cincin rumput ini. Kita masing-masing. Pertukaran pada saat itu. Kita bisa menikah. Tentu. Apakah kamu sungguh tidak berperasaan? Aku kejam. Kamu adalah orang yang kejam. Keluarga Jiang telah membesarkanmu. Anda berada di rumah Jiang. Berangkat pada saat yang paling kritis. Untuk kekejaman. Anda terjebak di luar. Ingin kembali ke rumah Jiang. Aku berjanji. Tapi kamu mengambil tindakan. Yuan Jie yang terluka. Itu bukan karena alasan apapun. Kamu berpura-pura menjadi makhluk abadi yang dibuang. Pesanan penipuan. Karena tidak ada iman. Luli, apa kualifikasi Anda? Katakan itu bukan aku. Kejam. Tidak ada artinya. Tidak beriman. Aku tidak menyangka kalau aku adalah Luli. Di dalam hatimu. Ini adalah orangnya. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada Tuan Jiang. Janji di balik cincin ini. Pernikahan sebelumnya. Apakah Anda benar-benar akan lupa? Hal ini, aku sudah membuangnya sejak lama. Hanya bermain rumah-rumahan saat aku masih kecil. Siapa yang akan mengingat?
Seekor katak ingin memakan angsa. Apa yang kamu tidak layak menikahi adikku. Rabun jauh. Tidak ada visi, tapi tidak mengherankan dia. Mungkin malam ini, aku juga bisa membiarkan dia belajar lebih banyak. Awal dinasti Yuan. Saya berada di sebuah lelang di luar negeri. Ditembak untukmu. Jantung salju. Semoga Anda menyukainya. Ternyata itu adalah jantung salju. Saya mendengarnya beberapa hari yang lalu. Di lelang Kristis, ada orang kaya misterius di Daxia, menghabiskan ratusan juta yuan. Membelinya. Orang ini adalah Wang Shao. Benda ini terlalu berharga. Aku tidak bisa memiliki. Apa yang mahal? Ini adalah Wang Shao. Sebuah pikiran. Hao Yang, kamu tulus pada Yuan Chu. Tante, aku sudah mengetahuinya. Bagaimana dengan hari ini? Tante, ambil keputusan untuk Yuan Chu saja. Anda, pernikahan itu telah diselesaikan. Setelah, kalian adalah keluarga Jiangku. Menantu yang baik. Mama, hanya kalung palsu. Dari manakah ketulusan itu datang? Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Anda ingin mempertahankan harga dirimu yang rendah. Apakah Anda tidak sabar? Kamu bilang punyaku palsu. Apakah benar-benar di tempat Anda? Itu benar. Semula, inilah yang kuberikan pada keluarga Jiang. Disiapkan untuk Yuan Chu. Salah satu hadiah. Tapi sekarang, keluarga Jiang tidak memiliki nasib seperti itu. Aku akan membiarkan omong kosongmu berlalu. Bagaimana kabar keluarga Jiang kita? Sekarang belum giliranmu. Menunjuk jari. Berhentilah membodohi diri sendiri. Luli, apakah itu 10 tahun yang lalu? Atau 10 tahun kemudian? Anda dan keluarga Jiang kami. Mereka berasal dari dua dunia yang berbeda. Kamu berdiri di sini sekarang. Kamu seharusnya merasa bersalah. Keluarga Jiang memberimu bantuan. Bukan kebencian. Anda menempatkan prestasi keluarga Jiang. Pemandangan terlalu tinggi. Mereka tidak tahu. Itu saja untukku. Tidak layak disebutkan sama sekali. Keanggunan Jiang. Aku telah membayarnya kembali 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Anda benar. Di mana aku berdiri? Aku sudah memberitahu keluarga Jiang. Tidak berada di dunia yang sama lagi. Dalam kasus ini, barang milik Jiang. Aku sendiri yang akan mengambilnya kembali. Kamu selalu. Atau hadapi kenyataan. Aku sudah muak dengan drama ini. Pengunjung. Singkirkan orang ini untukku. Buang saja. Keluarga Su tiba. Tidak mengenali realitas. Itu kamu. Ini adalah keluarga pertama di Qingzhou. Keluarga Su telah tiba. Saya khawatir keluarga Jiang benar-benar menginginkannya. Ini sedang di puncaknya. Tuan Su sudah tiba. Cepat dan taruh ini. Suatu hal yang memalukan. Tarik aku ke bawah. Berhenti. Rabun jauh. Tidak mengetahui naga yang sebenarnya. Saya ingin mendedikasikan grup Tiansheng. 60% saham. Tolong minta Tuan Lu untuk pindah ke rumah Su. Tiansheng milik keluarga Su. Industri pilar. Saham 60% ini. Hampir mengejar. Semua aset keluarga Jiang kami. Ini. Bapak Su. Kamu hijau. Apakah ini sebuah kesalahan? Dia. Itu hanya hal yang tidak berguna. Hanya seorang badut. Jika matamu tidak berguna, gali saja. Anda tidak berkualifikasi untuk mengajari saya cara melakukan sesuatu. Bapak Su. Keluarga Jiang memberimu surat undangan. Kamu tidak menjawab. Sekarang aku tiba-tiba berkunjung. Apakah karena keluarga Jiang? Sekarang kekuatannya sangat besar. Ingin meminjamnya. Menekan keluarga Jiang. Tuan Su tidak puas dengan keluarga Jiang. Tapi menggunakan ini. Berarti tercela. Ini agak memalukan. Kalian keluarga Jiang sungguh dangkal. Itu benar-benar sebuah tradisi. Tuan Jiang. Singkirkan penilaian dirimu sendiri. Aku di sini hari ini. Hanya untuk Tuan Lu. Tuan Lu. Sampai jumpa lagi. Kamu dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Setelah malam ini. Tuan Lu. Ini akan menjadi grup Tiansheng saya. Pembicara pertama. Itu juga keluarga Su Qingzhou saya. Satu-satunya tamu. Orang pertama yang bertanggung jawab di Tiansheng. Satu-satunya tamu kehormatan di keluarga Su. Bapak Su. Kamu benar-benar lucu. Tetapi, terlepas dari Tuan Su. Apa yang harus dilakukan malam ini? Kerjasama antara Wan Yang dan keluarga Jiang. Itu tidak akan berakhir. Bapak Su. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Anak ini baru saja. Tapi berpura-pura menjadi abadi yang dibuang. Menyinggung Wan Yang. Semua orang yang hadir di sini. Hal ini jelas bagi semua orang. Perintah Jiang. Sebaliknya, hal ini akan memberikan keluarga Su. Membawa bencana yang mengerikan. Biarkan keluarga Su hancur. Bapak Su. Apakah kamu sungguh ingin bersama Wan Yang? Apakah kamu musuh dari sang abadi yang diasingkan? Jadi apa? Bagus. Wang Shao. Karena Su selalu ingin mengikuti. Orang ini pergi ke neraka.
Lebih baik memuaskan mereka. Setelah malam ini, tidak ada keluarga Su di Qingsu lagi. Hadiah dari grup Wan yang telah tiba. Grup Wan Yang. Hadiah untuk keluarga Jiang. Sebuah Rolls-Royce Wan Ying. Sebuah resor pegunungan Qingsu. Perhiasan tali jantung salju. Selamat kepada keluarga Jiang. Pernikahan yang bahagia. Ini terlalu mahal. Jantung salju. Cara mengikuti. Yang sama yang dikirim Wang Shao. Apakah mungkin di dunia ini ada dua hati salju? Harta karun yang langka. Bagaimana bisa ada dua? Jika hal ini terjadi pada saat yang bersamaan. Jika dua, itu salah satu. Itu pasti palsu. Aku mendengar bahwa hati salju sangat ajaib. Pegang di tanganmu sejenak. Suhu akan segera tingkatkan ke sama seperti suhu tubuh manusia. Saya penasaran apakah Nyonya Liu merasakan hal yang sama. Ini sungguh hangat. Sudah kubilang itu palsu. Sekarang Anda mempercayainya, kan? Awal dinasti Yuan. Aku tidak tahu apakah itu palsu. Saya pun tertipu. Hao Yang, kami percaya padamu. Meski itu palsu, lalu kenapa? Lalu dia juga untuk keluarga Jiang. Dalam mengejar kepentingan. Sebagai orang luar, saya juga tahu itu baik untuk keluarga Jiang. Dan kamu, terima kasih kepada keluarga Jiang karena telah membesarkanku. Kamu mendukung keluarga Jiang lagi. Apa yang telah Anda lakukan? Apa yang telah saya lakukan? Aku sudah mengatakannya. Hadiah-hadiah ini juga dikirim oleh saya. Bertindak gegabah. Hadiah Wanyang. Kamu berani berpura-pura. Anda adalah orang yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Itu lucu. Lucu. Sekarang terlihat seperti ini. Itu hanya akan membuatku. Aku semakin memandang rendah dirimu. Itu karena kamu buta. Tuan Lu, silakan ikut denganku. Ayo kembali ke rumah Su. Aku akan menyiapkan tempat tidur untukmu. Yang jatuh. Benar-benar. Orang-orang yang mengenalku. Katakan aku khawatir. Bagi mereka yang belum mengenalku. Apa yang saya inginkan? Ibu Su. Apa yang diinginkan hatimu? Aku sudah tahu. Kamu tidak perlu melakukannya untukku lagi. Keluar. Hari ini. Aku ingin melihat. Kemarahan Wan Yang ini. Bagaimana kau membakar tubuh emasku? Bagus. Karena kamu sangat ingin mati. Maka aku akan memenuhi kamu. Datanglah padaku. Tangkap orang ini untukku. Kirim ke Wanyang. Untuk memberikan peringatan kepada orang lain. Presiden grup Wan Yang. Wan Zeyuan. Tuan Wan benar-benar sudah datang. Wan selalu datang. Tentu saja, itu karena sang abadi yang diasingkan akan datang. Itu benar. Anak, Wan Zong ada di sini. Kematianmu akan datang. Hao Yang. Tuan Wan akan segera datang. Kamu harus. Saya ingin berbicara dengan Tuan Wan. Serigala yang tidak tahu berterima kasih ini. Ikuti saya Jiang Jia. Kita sudah memutuskan hubungan sejak lama. 10 juta. Jangan ganggu keluarga Jiang kami. Apa arti Yuan Chu? Keluarga Jiang tidak bisa terlibat lagi. Bagus. Kalau begitu aku akan melindungi keluarga Jiang. Dia tidak bisa melindungi keluarga Jiang. 10 tahun di Gunung Kunlun. Aku pikir kamu sepertiku. Aku akan mengingat janji yang kita buat tahun itu. Tunggu sampai aku menjadi yang terkuat di dunia. Saya juga sudah memikirkan hal itu. Ribuan adegan saat kita bertemu. Aku tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi hari ini. Situasi ini. Lagi pula, aku hanya bersikap sentimental. Sekarang aku berpikir untuk memohon belas kasihan. Apakah sudah terlambat? Biarkan aku melakukannya. Lancang. Tuan Wan benar-benar sudah datang. Cepat, kita pergi untuk bertemu. Bapak Su, orang terkaya telah benar-benar tiba. Kita harus melakukan ini untuk orang ini. Menyinggung Presiden Wan Yang. Kakekku membesarkanku. Sekarang sakit parah. Luli adalah satu-satunya harapan. Siapapun yang datang malam ini, saya harus melindunginya. Ya, selamat datang Tuan Wan. Tuan Wan ada di sini hari ini. Itu benar-benar membuat keluarga Jiang saya. Rumah sederhana ini penuh dengan kemuliaan. Cahaya sisa matahari. Keluarga Jiang saya bisa masuk kelas 1. Mengapa keluarga Jiang membutuhkanmu? Pinjamkan aku kekuatan Wanyang. Aku melihat hari ini. Prestise keluarga Jiang Anda. Bahkan jika itu adalah keluarga pertama Daxia. Itu di luar jangkauan. Wan Zong. Keluarga Jiang kami. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Hari ini aku berpura-pura menjadi makhluk abadi yang jatuh. Mengklaim hadiah secara palsu. Menyinggung Wan Yang. Anak ini melakukannya. Itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang kita. Meniru dewa abadi yang jatuh. Meniru takdir abadi. Menyinggung Wan Yang. Benar sekali, Tuan Wan. Saya dapat bersaksi untuk keluarga Jiang. Anak ini, namaku Luli. Dia berasal dari keluarga Jiang. Seorang anak yatim piatu yang diadopsi. Kemudian, saya melihat keluarga Jiang mengalami kemunduran. Dia melarikan diri. Hari ini,
Dia pertama kali berpura-pura menjadi seorang abadi yang dibuang. Lalu dia berbicara kasar padamu. Masih mencoba untuk menghancurkan keluarga Wanyang dan Jiang kami. Kontrak ini, saya sarankan, bertindak sekarang. Bawa dia turun. Siapa kamu? Di bawah. Wang Haoyang. Ini adalah cabang Wanyang Qingsu. Orang yang baru ditunjuk sebagai penanggung jawab. Buta matamu. Wan Zong. Enyah. Wan Zong. Saya adalah kepala keluarga Jiang. Kang Won Chu. Pada perjamuan hari ini, ada yang salah. Itu keluarga Jiang, bukan? Tapi malam ini, keluarga Jiang akan segera mendapatkan sang abadi yang jatuh. Silakan tanya juga kepada Pak Wan. Beri waktu istirahat. Sang abadi yang jatuh. Kalau begitu, silakan tanya Nona Jiang. Dengan orang itu, apa hubungannya? Maaf Luli, keluarga Jiang. Tidak ada lagi kecelakaan yang bisa terjadi. Aku bersama orang itu. Tidak ada hubungan. Bagus. Kalau begitu, silakan minggir. Wan Zong, saya Su Ziswe dari keluarga Su di Qingsu. Saya ingin menawarkan seluruh grup Tiansheng. Tanya Wan Zong. Biarkan Luli pergi. Ibu Su telah mengatakan, Presiden grup Wanyang, Wan Zeyuan, bertemu dengan sang abadi yang diasingkan.